Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam sejahtera. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan kemudahan serta kelancaran dalam segala usaha kita. Di video nomor 4 kali ini, saya akan membahas sebuah keris ganan dengan ornamen yang sangat terkenal dan cukup jadi primadona juga, cukup jadi idola juga di antara teman-teman penggemar atau kolektor Tosan Aji. Sebelumnya saya jelaskan dulu apa sih keris ganan itu. Keris ganan itu adalah keris yang pada bagian gandiknya terdapat ornamen atau ukiran berbentuk makhluk hidup, seperti berbentuk naga, berbentuk singo, berbentuk kikik, terus ada makoro, berbentuk burung dan lain-lain. Nah, itu disebutnya keris ganan, teman-teman. Nah, yang akan kita bahas ini adalah sebuah keris temuan sungai Berantas. Ini saya dapatkan dari teman pemahar Tosan Aji juga dari Surabaya. Langsung aja teman-teman kita lihat kerisnya seperti ini. Sandangannya bagus sekali, cukup bagus. Ini berbahan kayu cendana. Kita lihat dari bentuk warangkanya. Warangka dengan bentuk seperti ini, dengan model seperti ini disebut warangka gayaman. Kalau dari gayanya, ini adalah gayaman gaya Jogja. Sedikit kita berbicara tentang warangka gayaman dan warangka ladrang. Penggunaannya berbeda. Kalau warangka ladrang itu yang ada godongannya ke belakang panjang seperti perahu itu lebih untuk penggunaannya adalah untuk upacara resmi atau pasewakan. Ibarat kalau zaman sekarang kita akan bertemu pejabat gitu. Nah, kalau yang warangka gaya-gayaman seperti ini biasa digunakan untuk keseharian atau dalam kondisi perang. Karena perbedaannya apa? Kalau untuk ladrang dipakai untuk perang, resiko untuk patah itu sangat besar. Jadi perlu tidak efisien untuk dibawa ke pertarungan, teman-teman. Nah, cukup kita bahas penggunaan warangkanya, kita bahas materialnya. Ini material kayu cendana seperti yang tadi saya bicarakan. Dedernya juga deder atau handle masih sama bergaya Solo dengan ukiran yang cukup detail. Ya, cukup detail tapi memang belum terlalu ngerawit ya. Nah, cecekannya masih utuh. Dan pendoknya ini jenis pendok belewah. Bahannya saya kurang paham nih teman-teman, mohon ditambahkan di kolom komentar jika teman-teman ada yang tahu ini bahan apa. Nah, ini kalau pendoknya memang pendok lawasan, terlihat sekali dari warnanya serta materialnya. Ada juga bekas kerusakan di sini. Tapi kalau warangkanya memang mungkin lebih mudah dari pendoknya. Ya, karena memang ini di dalamnya adalah keris temuan. Jarang sekali keris temuan ditemukan lengkap dengan warangka dan dedernya. Kita lihat seperti apa dalamnya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kerisnya, teman-teman, dalamnya. Kita lihat ornamennya berbentuk naga. Ganannya berbentuk naga dengan badan yang lengkap sampai ke atas. Kalau kita lihat kepalanya ini memakai mahkota, tapi di bagian belakangnya ada semacam kayak rambut atau ikat kepala
Jadi ini adalah Nogososro. Perbedaannya apa dengan naga yang lain? Kalau badannya berhenti sampai leher, sampai bagian leher aja, dan badannya hilang ke atas, itu namanya Nogosiluman. Kalau memakai mahkota dan ada ikat kepalanya, itu masuknya Nogososro. Nah, kalau mahkota yang tinggi dan indah itu biasanya adalah naga Nogorojo. Tapi ada juga naga yang badannya nyampe ke atas tapi cuma sampai pertengahan bilah itu hilang, itu namanya Nogotopo. Dan kalau naga yang badannya ke bawah lalu nancep ke gonjo, jadi gonjonya dianggap sebagai badannya, itu namanya Nogokeras. Kembali ke keris ini teman-teman, ini Nogososro tidak lengkap penyebutannya kalau kita tidak menyebutkan juga jumlah looknya. Kita hitung looknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 9. Berarti ini adalah dapur Nogososro look 9. Kita lihat lebih dekat. Ini ciri khas pusaka-pusaka temuan ini seperti ini teman-teman, gripis dan tidak cantik, tapi tidak menghilangkan juga kesan wibawa dan kesan kewingitannya teman-teman. Nah, ini udah kemakan korosi yang cukup parah di bagian depan gonjo atau bagian kepala cecaknya. Kok sebentar, kita tunggu fokus dulu kameranya. Nah, ini termakan korosi yang cukup parah. Di bagian kepala naganya juga tinggal sedikit lagi, hampir putus teman-teman. Dan di bagian wilahnya memang ya sudah hampir tidak cantik teman-teman. Ini ada gripis juga di bagian ini, lalu sampai atas. Tapi dalam kondisi seperti ini termasuk pusaka temuan yang kondisinya relatif utuh teman-teman. Lebih banyak masih banyak lagi yang kondisinya lebih gripis dari ini. Tapi walaupun gripis, ini tidak menghilangkan kesan gagah dan kewingitannya teman-teman. Ya, inilah keris Nogososro look 9. Kalau kita lihat dari karakter besi dan bentuk gonjonya, ini saya tangguh sebagai keris Nogososro look 9 tangguh Majapahit. Nah, untuk keris ini zaman dulu biasa diagem oleh para penguasa dan para pemimpin, orang-orang di kalangan kerajaan yang mempunyai jabatan tinggi. Jadi memang penggunaan keris ganan ada aturannya teman-teman. Keris berganan naga dipakai oleh siapa, berganan singa dipakai oleh siapa, begitu. Ini setahu saya keris berganan naga biasa dipakai oleh para pangeran dan para raja teman-teman. Dan istimewanya lagi, walaupun ini keris temuan yang kondisinya cukup gripis, tapi di bagian mulutnya kalau kita biasa sebut emut-emutan, nah, jadi naganya ngemut gitu. Emut-emutannya ini masih utuh menempel teman-teman. Jadi apa sih tujuannya
sebuah keris ganan di bagian mulutnya dipasang emut-emutan seperti ini. Memang kalau ditilik dari sejarahnya, sangat jarang sekali literatur yang menjelaskan kenapa keris-keris ganan di bagian mulutnya disumpal atau dikasih emut-emutan seperti ini. Nah, ada dua filosofi dari emut-emutan seperti ini yang saya ketahui. Yang pertama adalah dari sisi esoteri, teman-teman. Nah, dari sisi esoteri dipercayai keris dengan ornamen ganan seperti ini mempunyai daya energi yang lebih besar dari keris-keris yang lain, teman-teman. Nah, jika mulutnya dibiarkan terbuka, apa ya istilahnya, bahasa Indonesianya, bahasa sederhananya mangap gitu ya. Jika mulutnya dibiarkan terbuka, dipercayai energinya akan keluar dari mulut ganan ini dengan tanpa kendali begitu, teman-teman. Jadi perlu dikendalikan dengan diberi emut-emutan, entah itu batu, entah itu emas, entah itu perak begitu, teman-teman. Tergantung kemampuan si pemilik pusaka ini, si pemilik keris, dalam memuliakan kerisnya. Nah, arti atau filosofi kedua adalah dari segi penggunaannya, teman-teman. Artinya, keris ganan itu biasa dipakai oleh para pemimpin. Nah, kenapa di mulutnya dipakaikan batu mulia atau logam mulia? Filosofinya adalah agar segala kata-kata atau perbuatan yang keluar dari mulut seorang pemimpin adalah sesuatu yang bersifat mulia, begitu, teman-teman. Oke, cukup untuk review pusaka kita di video keempat kali ini. Keris Nagosastra Luk 9 Tangguh Majapahit. Saya cukupkan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, salam rahayu, merdeka.